Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channelku Novita. Kali ini kita lagi di Pekanbaru mau menghadiri acara Menata Hati. Hey guys, here we go. Kita mau OTW ke Swiss Bell Hotel. Hotelnya di samping SKA Pekanbaru. Komplek. Kita mau parkir dulu guys. Terlihat udah ada beberapa peserta yang OTW ke hotelnya, ke ballroom hotelnya. Jadi kabarnya sih di sini tuh akan ada 2 sesi dan satu sesinya diperkirakan sekitar ada 2.500 peserta. Wow. Guys, tadi kita udah parkir mobil dari parkiran di basement. Kita mau ke lokasinya naik eskalator aja. Oke guys. Coba sini Kak. Menunggu masuk. Ayo Asan, kita mau kemana? Kayak Iman. Katanya kesini langsung. Masuk ke registrasi. Oke. Ya, walaupun pembawaannya Ahilman tuh lucu ya, lucu, ketawa-tawa juga, tapi ternyata pas ada bahasa yang menyedihkan gitu tentang hal-hal yang sedih gitu, ternyata dapet kita doa bersama. Gimana ini? Acara menata hati. Di dalam. Ini Dede J. Bobo tenang Dede J. Seru banget ya kita buka Puji kabutnya BSI itu banyak sekali. di Pekanbaru. Kita akan bahas 2 tema. Pagi ini temanya adalah belajar menerima takdir. Nanti siang temanya menyembuhkan luka hati. Biasanya yang ketiga temanya berdamai dengan masa lalu. Nanti yang keempat biasanya ada tema ketika hati dikecewakan. Yang dipindah dari satu tempat ke tempat ini bukan. Menata hati adalah satu event yang hanya bisa dilakukan di tempat ini. Maka izin mohon maaf kalau ada lightingnya, ada soundnya, mungkin ada sesuatu yang akan menguatkan acara kita hari ini. Karena dari awal menata hati bukan kajian, menata hati adalah event tentang hati. Semua berangkat dari hati. AA bicara dari hati dan nanti terima takdir. Di awal Ahilman akan memulai pembahasan ini dengan Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30 tentang menerima, tentang ridho. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hambaku yang berjiwa tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang ridho dan Allah meridhoinya. Maka belajar ridho dengan takdir Allah. Karena mohon maaf, rasanya berat untuk kita mendapatkan ridho Allah kalau kita belum ridho dengan ketentuan Allah. Maka doanya apa yang sering kita baca? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kenapa ya? Mama San. Mungkin di sini ada yang pernah
bertemu aku tuh sakit sama dia. Aku jadi gak bisa makan apa-apa. Kenapa? Hampir semua menu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Bismillahirrahmanirrahim, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya pengorbanan. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Makin berat pengorbanannya, makin besar pahala yang Allah siapkan di dalamnya. Wa innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai suatu kaum, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, apa? Ibtalahum. Allah segerakan ujian kepada hamba tersebut. Faman rodiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah ridha kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah benci kepadanya. Ada 4 keutamaan yang Allah siapkan untuk orang yang ridha dengan ketentuan Allah. 1, orang yang ridho itu diberikan ketenangan dalam hidupnya. 2, orang yang ridho itu diberikan keselamatan di akhirat. 3, orang yang ridho itu diberikan hikmah dari setiap kejadiannya. Dan yang keempat, orang yang ridho itu diberikan petunjuk dari setiap kesulitan dalam hidupnya. Tolong catat ini. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu an pernah menyampaikan, jika Allah mengabulkan doaku, maka aku bahagia. Tapi jika Allah belum mengabulkan doaku, aku lebih bahagia. Kenapa? Jika Allah mengabulkan doaku, berarti Allah memberi apa yang aku mau. Tapi ketika Allah belum mengabulkan doaku, maka Allah memberi apa yang Allah mau. Yang pertama, inginku. Sedangkan yang kedua, inginnya siapa? Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyampaikan, aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya yang lebih baik bagiku. Yang aku tahu hanya satu, yang Allah takdirkan untukku itu pasti yang terbaik untukku. Allah Maha tahu, Allah sangat tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Yang harus kita miliki agar dapat menerima ketentuan Allah. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, la ahada arhama bika min rabbika. Tidak ada satupun yang lebih mencintaimu kecuali Allah. Manusia bisa menyakitimu, tapi percayalah, ada satu zat yang tak akan pernah menyakitimu. Siapa dia? Allah. Manusia bisa pergi meninggalkanmu, tapi ada satu zat yang tak akan pernah pergi meninggalkanmu. Siapa dia? Allah. Yang kedua, la ahada a'lama bihammika aktsara min rabbika. Tidak ada satupun yang paling mengerti tentang isi hatimu kecuali siapa? Allah. Jangan sibuk mencari validasi manusia. Sakit.
kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Makin berharap makin sakit, makin berharap makin capek. Berapa banyak di antara kita yang pernah ngerasa sakit? Cek, pasti jawabannya satu: terlalu berharapnya kita kepada manusia. Percayalah, Allah tahu isi hati. Dan yang ketiga, la ahada aqdara ala raf'il dharri anka illa rabbaka. Tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitanmu kecuali siapa? Selalu menemukan jalan untuk berakhir. Meski telah diperjuangkan dengan sekuat tenaga, meski telah dimohonkan dengan penuh semoga, tentang takdir yang tersedia, cukup belajar untuk menerima. Pernah di fase marah dengan ketentuan Allah. Saya pernah di fase benci dengan ketentuan Allah. Ya Allah, kenapa Kau mengambil ayah kami di saat kami masih membutuhkan ayah kami? Saya bilang sama ibu saya, Ma, Allah itu jahat. Ma, Allah itu gak ngerti. Ma, mana katanya Allah baik? Kalau Allah baik, tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu yang bikin kita sakit, yang bikin kita sulit. Tapi waktu itu, untungnya saya punya ibu yang hatinya lapang. Saya punya ibu yang hatinya luas. Kata ibu saya, Hilman, Iman, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang sangat baik kecuali Allah. Singkat cerita, saya lulus dari SD, kemudian ibu saya memasukkan saya ke pondok pesantren. Saya bilang sama ibu saya, Ma, dari mana uangnya? Kata ibu saya, nanti mama yang cari. Ibu saya tukang jualan di pasar. Setiap hari jualan di pasar. Berangkat setelah subuh, pulang siang, sampai rumah ganti baju, kemudian keluar lagi, keliling kampung, ngider kalau kata orang Sunda. Jualan. Biar apa? Biar anaknya bisa sekolah. Biar anaknya belajar. Saya bilang, nanti mama capek, nanti mama sakit. Tidak lama kemudian, ibu saya jatuh. Dan kata dokter, ibu saya sakit stroke. Belum selesai, Allah menitipkan takdir dengan wafatnya ayah saya. Kemudian Allah kasih ibu saya sakit. Saya pernah bilang sama Allah, Ya Rabb, kenapa Engkau mengujiku seberat itu? Sampai saat itu rasanya berat sekali. Belum lagi ujian-ujian yang datang untuk kakak saya. Yang satu diuji dengan kesehatannya,
Kakak yang kedua, ketiga diuji dengan hutang-hutangnya. Kakak selanjutnya diuji dengan masalahnya. Rasanya saat itu saya ngerasa Allah tuh gak adil sama saya. Saya ngerasa mana kebaikan yang Allah hadirkan untuk saya. Tapi untungnya saya punya ibu yang sangat kuat hatinya. Ibu saya bilang, Hilman, Mama boleh sakit, tapi doa Mama tidak akan pernah berhenti buat Hilman. Saya kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya suka nyuapin ibu saya. Saya bersyukur karena hari ini saya bisa ketemu dengan kakak saya. Kakak saya ini yang dulu mengantarkan saya ke pesantren pertama kali sebelum beliau diuji dengan masalah yang berat. Rasanya kalau tidak ada beliau, tidak akan ada Hilman yang hari ini ceramah depan semuanya. Dan hari ini beliau tinggal di Riau. Sepulang dari Arab Saudi, beliau tinggal di Duri di Riau. Waktu masuk pesantren, uangnya dari beliau, biayanya dari beliau, yang nganterin beliau. Kalau tidak ada teteh saya ini, tidak mungkin ada Hilman yang hari ini ceramah. Dengan segala hormat, tepuk tangan buat kakak saya, ada teh gratis. Boleh maju ke depan. Di sini aja. Ayah, begini ikut ayah. Oh, ikut ayah tuh. Tepuk tangan untuk kakak saya. Tepuk tangan buat kakak saya. Kecuali beliau yang ridho mengantarkan saya ke pesantren. Tapi kemudian Allah menguji beliau dengan luar biasa. Ujiannya berat, tapi hari ini sudah selesai semuanya. Sekali lagi tepuk tangan buat Teh Elis. Sekali lagi tepuk tangan buat beliau, Teteh. Ternyata dalam hidup tidak semua yang terjadi harus kita pahami dan kita mengerti. Kadang kita cukup belajar untuk ridho menerima saja, bahwa tidak semua harapan harus menjadi kenyataan. Yang kita butuhkan hanyalah keridhoan dan keikhlasan. Ridho menerima yang ditakdirkan, ikhlas melepas yang dihilangkan. Belajar menerima takdir. Tolong catat ini. Pahami 3 hal tentang takdir yang akan menenangkan hati. Yang pertama,
tidaklah Allah menentukan sesuatu untukmu kecuali itu yang terbaik untukmu. Yang kedua, tidaklah Allah menunda sesuatu untukmu kecuali itu semakin baik untuk dirimu. Dan yang ketiga, tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu yang lebih baik untukmu. Yang terbaik semakin baik, lebih baik. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir. Jadi saya kayak berserah diri, bertawakal kepada Allah untuk anak saya sembuh. Yang ingin saya pertanyakan Ustaz, saya ingin apakah mungkin ketika saya membawa Keluarganya berat, yang ekonominya sedang berat, yang mencari pasangan sedang berat, kecuali badannya berat ya, tidak ada di sini. Jadi yang hidupnya terasa berat, ada doa-doa amalan yang bisa dipelajari di sini. Bukunya ada di luar. Mau? Oke guys, alhamdulillah menata hati sesi 1 sudah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.